Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi buku kas umum sederhana menggunakan Sketchware. Di bagian ketiga ini saya akan bahas di bagian blok programnya. Yang kali ini yang akan saya bahas yaitu CRUD-nya, yaitu Create, Read, Update, Delete. Hampir semua aplikasi menggunakan CRUD ini. Nah, yang kemarin yang sudah kita buat yaitu bagian layout-nya seperti ini. Kalau kita tambahkan, ini belum berfungsi, belum ada fungsinya. Nah, oke, langsung aja. Kita buka dulu programnya, Sketchware. Buku kas. Nah, bagian pertama yang akan saya bahas yaitu bagian create, yaitu tambah data. Otomatis kita akan masuk dulu di bagian sini dulu ya, bagian transaksi. Yang akan saya inikan bagian transaksi yaitu bagian tombol tambah. Nah, kita klik tombol tambah ini. Seperti itu. Di sini kemarin kita namain LI simpan ya. Terus pindahkan tabnya dari basic, recent ke event. Nah, di sini ada on click. Jadi kalau diklik itu akan melakukan apa? Nah, di sini kita buat blok program, tinggal diklik seperti ini. Nah, tampilan blok program di Sketchware seperti ini. Di bagian pojok kanan bawah di sini ada blok programnya, akan dibagi beberapa ya kategori. Variabel untuk membuat variabel ya. Variabel di sini nanti ada kalau kita add variabel di sini ada tipenya ya, ada boolean, number, string, dan map. Terus ada list. Nah, list ini ada bentuknya number, string, atau map. Kontrol dan sebagainya ya, ada kontrol ini biasanya ada untuk penggunaan repeat, forever, if then else. Ini hampir semua program seperti itu. Ada operator. Nah, operator ini seperti ada true, false, dan lebih kecil sama dengan lebih besar, and, or, tambah, kali, bagi, dan seterusnya. Terus ada lagi math. Nah, bagian matematika ya kita tidak menggunakan sementara ini. File ya, bekerja dengan data file ya. Terus ada view yang ini akan kita gunakan juga. Terus ada komponen, ada more block. Oke, biar jelasnya, pertama yang harus dipahami adalah langkah untuk membuat data baru ya. Yang di sini yang saya bahas yaitu kita menyimpan datanya itu, database-nya ada di di HP kita. Ya, data itu bisa di HP, bisa secara online dipakai PHP MySQL atau SQL-nya. Bisa juga menggunakan Firebase. Tapi kali ini saya akan bahasnya untuk yang di HP atau lokal, penyimpanan lokal. Nah, di Sketchware ini penyimpanan lokal akan saya simpan datanya di Share Preferences. Nah, langkahnya adalah pertama kita aktifkan dulu komponen yang diperlukan. Di sini ada komponen. Nah, kebetulan di sini memang saya ini belum ya. Nah, belum ada. Saya tambahkan di sini komponen, klik komponen, terus add komponen. Nah, di sini komponennya sudah disediakan, ada intent, share preferences, dan sebagainya. Saya akan gunakan yang ini, share preferences. Nah, untuk namanya bebas ya. Misal kita kasih nama ininya SP aja, filenya juga SP. Kita add. Nah, kalau sudah, saya akan jelaskan alur program di sini ya. Jadi untuk create data ini nanti ada dua, create data jika membuat data baru. Dan ada juga untuk bagian update. Jadi ada update, ada create data baru. Nah, untuk itu kita butuh di sini if then else. Kita pilih control, dipilih if then else. Nah, if then else ini maksudnya jika ya jika nanti ID class ya, ID class. Kenapa saya bilang ID class atau index? Jadi nanti tiap datanya itu nanti kan berbentuknya, kalau di database itu kan ada tabelnya, terus ada field-fieldnya ya. Nanti kan ada field, biasanya itu ID-nya ya. ID dari tabel class itu ada ID, ada field yang lain punya tanggal. Di sini kan ID, tanggal, keterangan, terus ada nominal yang akan dimasukkan. Nominal ini nanti masuknya ada debit dan kredit. Biar nggak pusing ya. Di sini saya misalkan jika ID class sama dengan -1, jika ID class-nya itu -1, maka itu menunjukkan bahwa di sini akan menginput data baru. Ya, data baru. Nah, kalau tidak else, nah nanti baru menginput update datanya. Mungkin kalau saya jelaskan secara teori ini mungkin agak mising ya, belum tahu gambarannya. Jadi gini saya praktekkan. Di sini saya akan membuat variabel baru namanya ID class.
variabel ID kas ini untuk penamaannya boleh mau indeks, mau i, mau ini segala macam boleh ya, terserah. Cara buatnya adalah klik variabel, pilih add variabel. Nah, ID kas ini akan saya isikan dengan tipe jenisnya yaitu number. Baru di sini tuliskan ID underscore ya, kas. Nah, kebetulan ID kas ini saya sudah bikin sebelumnya, jadi otomatis di sini saya cancel. Kalau rekan-rekan tinggal klik add ya. Cancel. Nah, di sini udah ada ID kas. Nah, kita klik di sini saya buat jika ID kas sama dengan -1. Di sini kita perlu operator. Operatornya di sini yang pilih yang ini. Ada tulisan sama dengan. Nah, ini. Nah, di sini ada bulat kosong sama dengan kosong. Nah, itu diperumpakan. Nah, di sini bentuk bulat ini menunjukkan bahwa tipe datanya ada number. Nah, di situ kita beralih ke variabel, kita masukkan ID kas. Nah, kita klik tekan geser, drag seperti itu. ID kas, jika ID kas ini -1, ya, then maka kita akan membuat atau memasukkan data baru. Nah, untuk memasukkan data ke dalam, nanti ada istilahnya map, ada list map, ya. Map itu nanti berisi beberapa, kalau di tabel itu field ya, ada tanggal, keterangan, ya. Di mapnya itu nanti ada tanggal, ada keterangan, ya. Terus ada debit, kredit. Nah, itu yang akan kita buat. Nah, jadi di sini kita buat dulu mapnya, yaitu kita buat variabel map. Nah, kliknya add variabel. Nah, ini ada list, pilih variabel, add variabel. Nah, di sini pilih tipenya adalah map. Nah, di variabel ini misal kita namakan map kas. Seperti itu. Nah, tinggal klik add. Kebetulan ini nama ini udah saya buat, jadi saya cancel. Kalau rekan-rekan tinggal add aja. Cancel. Nah, ini udah ada. Nah, di map ini ada beberapa yang harus diketahui. Ini ada map, ada create new map. Jadi, klik tombol blok ini untuk mulai membuat map baru, yaitu map, create new map. Nah, di sini pilih mapnya yang udah kita buat tadi, map kas. Nah, baru kita akan menentukan key value-nya. Jadi ada key value. Rekan-rekan mudah-mudahan tahu ya, key ya, kata field-nya apa, value itu isinya. Nah, di sini kita pilih yaitu put key value. Ini ada. Nah, ini. Nah, di sini map-nya map kas. Put key. Nah, key yang pertama yaitu tanggal. Nah, key-nya itu kayak field ya kalau di tabel itu, tanggal. Nah, tulisannya mau tanggal, mau date, mau ini terserah, itu bebas ya. Ini penamaan aja. Value. Value ini nilai. Nilainya kita ambil dari mana? Dari input dari user. User akan input di form yang sebelumnya udah kita buat. Kalau saya back ya ke sini biar nanti jelas. Nah, nanti value-nya itu diambil ini nih. Ini kan ada. Nah, makanya saya kasih nama di sini ya, ada edit nominal. Nah, ini kalau tanggal, edit tanggal, terus ada edit keterangan. Nah, nanti datanya itu diambil dari sini. Oke, saya kembali lagi di ini ya. Di bagian ini ya. Aduh, kliknya harus pas. Nah, ini di LI simpan, on klik lagi. Atau kalau rekan-rekan susah masuknya bisa dari event. Nah, di sini ada view ya. Ini ada, bisa tambahkan atau kalau udah ada ini LI simpan yang tadi. Nah, tanggal. Nah, value-nya kita ambil dari edit tag yang tadi. Kita ambilnya bagaimana caranya? Klik tab ini view. Nah, di sini ada nih, ada di sini ya. Tag view get tag, maksudnya mengambil data di edit tag. Nah, ini klik, tekan geser sini. Nah, nama edit tag-nya apa? Nah, ini kan makanya kemarin saya suruh untuk memberi ID-nya biar enak nanti dalam pemanggilannya. Nah, ini edit tanggal kemarin saya kasih nama select. Nah, untuk yang berikutnya sama, keterangan, debit dan kredit. Nah, di sini untuk biar kita sekali lagi aja ya biar tahu. Kita klik variabel. Nah, di sini pilih map put key value. Di sini. Setelah itu, di sini mapnya, nama mapnya itu map kas. Nah, key yang kedua adalah keterangan. Nanti saya singkat, boleh keterangan, boleh, mangga. Nah, untuk value-nya, ke view lagi, pilih yang tag view get tag. Nah, di sini pilih yang edit keterangan select. Nah, untuk yang debit dan kredit, nah ini kita juga bisa mengcopy bloknya, tidak membuatkan lagi, bisa banyak diklik tekan, nanti akan muncul ini, bisa di delete, di copy atau dimasukkan collection, copy ya. Nah, ini akan tercopy bloknya, geser seperti itu. Nah, keterangan ini ganti dengan field-nya yaitu untuk data masuk berarti debit, data pemasukan. Nah, cuma editnya bukan keterangan, di sini tinggal pilih edit nominal. Nah, berikutnya kita kopikan yang dari sini, copy, masukkan ke sini.
Nah, di debitnya kita ganti kredit, simpan. Nah, kalau kita perhatikan, debit dan kredit ini cuma di satu form, tidak dua form, yaitu edit nominal. Kalau saya back lagi, back seperti ini, terus di bagian view-nya, nah di sini adalah cuma edit form. Jadi nanti PR kita adalah dari debit kredit ini, dari edit nominal ini, nanti akan kita bikin perumpamaan. Nah, ini kita balik lagi ke sana. Jadi gini, jenis ya. Jadi nanti kita membuatkan satu data, bukan satu data, satu logika, yaitu satu variabel ya. Jadi ada variabel jenis. Kalau jenisnya 0 berarti untuk yang debit. Kalau jenisnya 1 berarti nanti itu untuk kredit. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini biar nggak bingung seperti ini, kita bikinnya seperti apa? Kita bikin variabel lagi, namanya adalah variabel jenis. Nah, di sini kita klik add variable. Nah, di sini, jenis ini karena sebetulnya pakai boolean juga bisa nanti true false. Cuma saya nyontohkan yang pakai number aja. Ini ada number, pilihkan ini jenis. Maksudnya jenis ini adalah jenis transaksinya, pemasukan atau pengeluaran debit atau kredit. Kalau ini udah ada, saya cancel aja add. Nah, jadi nanti kita butuh lagu if. Agak lumayan pusing ya dari sini. Mudah-mudahan bisa diikuti. If. Nah, kita masukkan ke sini if-nya. Nah, if apa? Jika jenis sama dengan 0. Ya, jika jenis sama dengan 0, maka itu jenisnya adalah transaksinya pemasukan. Nanti kita pilih operatornya lagi, nih yang ini. Kita balik ke variabel jenis. Nah, kalau jenisnya sama dengan 0, ya, berarti ini jadi gini, untuk jenis 0 berarti memasukkan. Jadi nanti debit ini diisi dengan value di edit nominal. Sedangkan untuk kreditnya ini kita hapus, diisi dengan 0. Jadi kalau pemasukan di debitnya diisi dengan yang diinputkan di edit tag-nya, sedangkan kreditnya kita isi 0 aja. Jadi nanti pemasukan 0. Nah, sebaliknya jika bukan 0 berarti kan kalau tidak 0 else, larinya ke else. Kita copy dari sini. Copy. Masukkan di sini. Nah, kalau tidak 0 berarti else ke sini. Berarti nanti ini debitnya itu dirubah, yaitu debitnya berisi nominal yang diketik di edit teksnya, sedangkan debitnya menjadi 0. Sampai sini bisa dipahami alurnya? Nah, ini kan kita sudah buat nih untuk map-nya, terus key-nya, ya, key value-nya udah kita buat, tanggal, keterangan, debit, kredit. Nah, setelah map itu dibuat, nanti map class itu akan kita masukkan ke dalam list map. Ya, kalau map itu cuma satu datanya. Nah, nanti kalau nambah lagi banyak barisnya ya, kalau row, kalau di Excel row gitu ya. Row-nya itu berarti nanti makanya di sini data yang udah kita masukkan, map-nya itu kita masukkan ke list map. Nah, kita akan buat baru list map. Nah, di sini ada variabel, di bawahnya ada tab list. Kita tambahkan nih add list. Pilihnya ada pilihan number, string, map. Kita pilihnya map, kasih nama list map-nya, misalnya list map kas, kalau penamaan bebas ya. Nah, ini kebetulan udah ada saya. Kalau belum ada tinggal klik add, kalau sudah ada cancel aja. Nah, kita cari di listnya itu, yaitu add map to list. Ini ada pilihan add map to list. To list map. Nah, di sini kita taruh di sebelah sini. Nah, ini pilihnya map class. Ya, dari map class ini akan kita masukkan list map yang kedua, list map class. Jadi dari map masuk ke list map. Nah, ini dari sini ini sudah jadi sebetulnya, belum beres sebetulnya. Ini baru masuk ke list map-nya. Nah, untuk bagian edit yang else ini nanti saya bahas berikutnya ya. Ini akan saya lanjutkan dulu untuk create-nya dulu, update-nya belum. Nah, setelah map ini masuk ke list map, langkah selanjutnya yaitu data list map ini akan kita simpan ke share preferences yang udah kita buat tadi. Ya. Nah, kita pilih di sini, panggil komponen, ya, tab komponen, di sini pilih yaitu set preferences set data key. Nah, di sini ya. Nah, di sini tadi SP ya. Nah, set data key. Nah, data key-nya misal biar kita mudah, kita kasih nama aja db kas underscore umum. Simpan. Nah, value-nya yaitu dari list map
yang di atas ini, list map ini, value-nya. Nah, list map ini harus kita konversi dulu dari list map itu ke JSON string. Jadi nanti di sini list map lm underscore cast itu akan kita rubah menjadi JSON string. Caranya itu pilih operator, geser ke bawah, kita cari namanya yaitu list map to JSON string ini. Oke, kita pindah, masukkan ke sini. Nah, list mapnya yang tadi lm cast to JSON. Nah, setelah selesai data ini ya, setelah tombol diklik dan udah selesai dieksekusi, mau kemana ini? Misal akan kita tampilkan ke menu utama yaitu menampilkan data. Jadi kita beralih ke halaman depan atau main activity-nya. Caranya untuk kembali ke sana yaitu bisa menggunakan komponen. Nah, kebetulan ini saya udah ya. Komponennya yaitu intent ini. Nah, intent itu caranya tinggal add intent, nama intentnya apa? Add. Tapi di sini saya udah bikin intentnya ya. Jadi saya tinggal di sini pilih. Nah, di sini udah ada intentnya. Intent set screen. Nah, kita pilih di sini dulu. Ini karena udah banyak. Nah, di sini intent set screen. Intentnya tadi saya kasih nama i. Set screen mau pindah ke halaman mana? Yaitu main activity. Setelah itu terus pilih start activity. Nah, ini start activity. Bisa juga sudah start, karena udah beres kita finish activity. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini di bagian tombol simpan untuk membuat file baru sudah atau data baru sudah ya. Nah, kita untuk bagian else-nya itu nanti akan diisikan untuk bagian edit. Nah, ini saya lewat dulu ya. Nah, berikutnya kita ke bagian view. Nah, waktu pertama kali masuk ke halaman transaksi, ya, waktu pertama kali masuk ke bagian transaksi, halaman transaksi ini, kita akan mengaktifkan tombol pemasukan. Jadi waktu pertama masuk untuk tombol tambah transaksi itu yang aktif yaitu untuk tombol pemasukan atau debit. Nah, di sini ya, tombol pemasukan nanti warnanya warna hijau seperti ini dan pengeluaran otomatis warna abu-abu seolah-olah tidak aktif. Ya. Nah, waktu pertama terus yang ini teks tambah transaksi menjadi tambah pemasukan, gitu. Nah, kita juga kalau klik tombol pemasukan, nanti di sini pemasukan menjadi hijau, terus nominalnya ini jadi hijau, terus fokus ya, request fokus di edit nominal ini. Kalau kita klik tombol pengeluaran, nanti pengeluaran ini menjadi merah, di sini menjadi abu-abu. Nah, ini tag di sini juga merah. Nah, tanggalnya nanti ada kita masukkan tanggalnya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Untuk membuatnya, karena kalau kita jadi nanti akan kita bungkus ya, kalau di PHP itu kita membuat fungsi baru ya, nanti tinggal panggil ya, fungsinya bisa dipanggil berulang-ulang. Di Sketchware ini kita juga bisa membuat fungsi baru namanya yaitu di sini saya lihatkan yaitu more block namanya. Jadi kita akan membuat more block untuk pemasukan seperti ini ya, kita tambah. Nah, block name kita kasih nama more blocknya apanya, pemasukan. Kita tidak memasukkan parameternya, tinggal klik add aja, jadi tidak ada parameter. Kita klik di pemasukan, kita akan bikin ya. Jadi waktu more block atau fungsi ini diaktifkan, nanti akan membuat tag judul yang tambah transaksi menjadi tambah pemasukan. Terus tag masuk backgroundnya akan dirubah menjadi hijau misal ya, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ya biar nggak pusing. Klik di sini, kita pilih di sini view karena kita akan berbicara dengan tampilannya. Pertama text view, set tag. Nah, kita pilih tag view-nya yaitu tag judul. Makanya kemarin saya kasih nama itu biar enak. Oh, tag judul itu berarti ini nih tag judul, jelas ya. Oke, pindah lagi ke sini. Tag judulnya menjadi tambah pemasukan. Simpan. Terus kita akan merubah background dari tag masuk. Kita pilih di view yaitu view set background color. Kita pilih view set background color mana ya? Nggak ada di sini kita. Ini. View set background color.
Nah, di sini apa yang view dimana tag masuk? Tag masuk warnanya. Misal aja ini ya. Warnanya menjadi warna ini lah, nggak apa-apa. Terus kita akan merubah warna tag masuknya. Di sini pilih tag view di atasnya. Set tag color. Set tag color. Tag masuk, set tag color. Misalnya kita rubah warnanya menjadi kuning ya. Kuningnya ini aja. Nah, terus. Nah, ini untuk yang tag masuknya. Sekarang yang untuk yang keluarnya. Ini kita ini aja ya, kopikan dari sini nih. Copy dari set background ini, copy. Biar cepat. Nah, tinggal dimasuk. Tag masuknya diganti menjadi tag keluar. Backgroundnya seolah-olah ini tombolnya tidak aktif. Bisa kita jadikan seperti ini. Agak yang mana ini? Ada contoh ya. Terus tag keluar di sini. Nanti warna tagnya, set tag colornya, warnanya grey juga. Warna apa ya? Ini aja. Apalagi yang perlu diatur, misal ini lagi, yaitu di edit nominalnya. Edit nominal nanti yang kita atur itu tag color, ya, tag color berarti set tag color. Set tag color ini bisa dari sini copy aja. Nah, ini edit nominal ya. Set tag colornya, karena ini untuk debit masuk, berarti yang ini banyak jadi hijau. Maaf. Terus kita juga mau ngasih warna hint color. Nah, di sini ada namanya edit tag. Mana kalau ini edit tag set hint color nih. Edit tagnya nominal. Ini juga nanti warna hintnya adalah hijau gini aja. Terus kita juga akan masukkan yaitu edit tag set hint tag to. Nah, set hint bukan color. Nah, ini ada edit tag set hint tag to. Di mana? Nah, di sini karena pertama memasukkan ya kita setkan dari 0 ya. Jadi otomatis nanti munculnya di edit nominal atau di form nominal itu nilainya 0. Terus kita akan bikin request fokusnya di bagian edit nominal. Kita pilih view, cari request focus. Yang mana? Edit nominal kita bahkan edit tanggal, edit nominal. Nah, ini nama-nama kemarin kita buat biar enak ya. Nah, ya, jadi kalau pemasukan debit berarti nanti kita juga tambahkan yaitu jenisnya. Kalau debit pemasukan yaitu tadi jenisnya berapa? 0. Jadi kita pilih variabel. Nah, di sini set number to. Nah, di sini yaitu jenisnya kita isi 0. Oke, ini udah beres untuk untuk pemasukan. Nanti nah di sini ya. Untuk more block pemasukan ini udah. Sekarang untuk pengeluaran. Kita bikin lagi more block baru. Klik more block, add more block, kasih nama banyak pengeluaran. Langsung nggak ada parameternya, add. Nah, untuk pengeluaran ini kan sebetulnya hampir sama, cuma beda warnanya. Nah, kita bisa kopikan ini nih. Ini kita copy. Nah, kalau copy di sini kan di sini ya. Bagaimana biar bisa di-copy di more block yang lainnya? Yaitu caranya klik tekan masukkan collection. Banyak masuk gitu ya. Udah adanya pemasukan. Simpan. Nah, kalau udah kita masuk ke pengeluaran di sini di collection ke bawah. Biasa paling bawah ini saya udah banyak sekali ngambil collection. Tuh. Jadi coba kita tinggal ganti di sini tambah pemasukan menjadi pengeluaran. Terus tag masuknya menjadi abu-abu atau tidak aktif. Terus untuk set tag colornya abu-abu juga, abu-abu yang mana ya biar jelas. Terus untuk tag keluarnya, nah tag keluarnya
Untuk backgroundnya merah misalnya. Untuk tag colornya apa ya? Pokoknya colornya putih aja. Terus edit nominalnya, set tag colornya jadi merah dengan pengeluaran. Terus set in colornya juga sama, merah. Terus ini edit set in tag to 0, refresh focus. Nah, jenisnya kalau pengeluaran apa tadi? 1. Oke, kita udah bikin more block pemasukan dan pengeluaran. Tinggal kita panggil more blocknya. More block itu kayak function tadi ya. Nah, kita akan yaitu kembali lagi ke bagian ini, ada view, ada event, bagian activity. Nah, di activity ini kita akan di sini sebetulnya activity itu ada banyak ya, ada on back press, on post create, on start, on resume, on post, on stop, on destroy. Nah, di sini ada on create. Nah, kita akan buat di on create. On create itu waktu pertama di create halamannya itu nanti akan apa yang akan dijalankan di bloknya gitu maksudnya. Nah, ini pertama yaitu kita akan memanggil more block pemasukan. Jadi waktu pertama aktif ya, yang aktif yaitu nanti tampilan pemasukan. Nah, kita tinggal pilih more block pemasukan. Tinggal seperti itu manggilnya. Nah, terus untuk form tanggalnya kita akan isi default tanggal sekarang. Caranya seperti apa? Kita pilih view. Di sini ada edit tag ya. Edit tag, set tag, bukan set tag tapi set in tag to. Nah, ini edit tanggal. Nah, set to-nya ini kita akan masukkan tanggal sekarang. Nah, kita perlu komponen baru, yaitu klik komponen. Kita add tambah, ini ada kalender. Banyak tanggal aja ya. Kita bisa singkat aja. Nah, add. Nah, setelah itu kita panggil di sini di komponen tanggal, kalender, format. Nah, ini. Tanggal, kalender, formatnya yang pakai ini, tapi terserah rekan-rekannya. DD, MM, YYYY. Simpan. Oke. Nah, ya udah. Nanti pertama aktif seperti itu. Nah, biar kelihatan hasilnya akan saya demokan ya. Kalau ini saya back, coba saya run ya. Saya run dulu, saya cek dulu ya, ada yang error tidak. Install paket, install. Buka. Nah, kalau tambah tuh. Jadi aktifnya ada tambah pemasukan nominal hijau ini jadi abu-abu. Ini tanggalnya tanggal sekarang. Itu maksud dari ini tadi ya, event on create waktu masuk. Nah, sekarang jadi waktu masuk untuk nambah data baru, ini ada beberapa langkah. Pertama yaitu kita cek dulu apakah database yang tersimpan di share preferences-nya itu ada atau tidak. Kalau ada, nanti itu kan tadi dirubah ke JSON string. Nanti dibalikan lagi dari JSON ke list map. Nah, caranya gimana? Berarti kita bikin if lagi, control, if dan gini aja. Nah, di sini jika data share preference dari key DBCAS umum, ya, yang tadi udah kita buat, tidak kosong, berarti kita pilih operator not, seperti gitu ya. Jika tidak apanya, di sini adalah data DBCAS-nya tidak sama dengan kosong. Nah, di sini pilih operator lagi namanya equal. Nah, kita baru panggil ini share preference, yaitu kita ngambil get data key. Get data key dari SP, key-nya apa tadi yang kita buat, yaitu DB CAS umum. Kita simpan. Equal kosong, dikosongin aja. Kalau kosong, kalau tidak sama dengan kosong, berarti ada datanya. Berarti nanti kita pilih di operator, kita rubah JSON to list map. Nah, ini kita rubah datanya, yang data ini kita copy aja. Data ini, database ini yang bentuknya JSON kan kita masukkan atau rubah ke list map. List map ini. Jadi dibalikan ya, kalau mau masukkan itu dirubah menjadi JSON string, tapi kalau menampilkan dirubah lagi ke list map. Oke, pengecekan data sudah, database. Yang langkah berikutnya yaitu pengecekan ID CAS tadi. Kalau ID CAS-nya itu tidak kosong, nah itu berarti nanti untuk mengolah data, update data
Jadi waktu diklik untuk update nanti akan menampilkan data yang diupdate-nya. Tapi kalau tidak, berarti nanti ID cast-nya diisi dengan -1. Nah, biar jelas langsung aja ya, control if then else di sini. Apa? Di sini kita akan buatkan not lagi. Not seperti ini. Not ya. Nah, ID cast dari share preferences. Kita akan menyimpan ID cast-nya di sini ya. Oh, salah. Operator dulu, equal kosongnya. Nah, equal dulu. Baru ke komponen. Nah, di sini SP. Key-nya yaitu ID. Tadi kita bikin ID underscore cast-nya. Jika ID cast-nya tidak sama dengan kosong, maka di sini akan menampilkan data update-nya. Jadi kalau ke update itu, kalau klik update itu nanti kan datanya itu akan ditampilkan, baru nanti diedit di sana, di save. Nah, di sini bagian update saya kosongkan dulu di else-nya aja. Else-nya berarti nanti apa? ID cast-nya. Jadi di sini set number di else. Nah, ID cast yang kita buat nanti di set menjadi -1. Nah, seperti itu sementara ya. Jadi biar jelas, ini ngecek dulu datanya ada tidak. Kalau ada, nanti diparser ke listmap. Kita cek ID cast-nya ada. Kalau ada, berarti nanti untuk menampilkan data yang diedit. Kalau tidak ada, ID cast-nya -1. Ini menunjukkan nanti yang di bagian apa? Di bagian tombol tadi ya. Tombol list simpan ini. Untuk membedakan kalau ID cast-nya -1 tadi ya. -1 berarti untuk create data baru. Kalau tidak, berarti nanti ke else. Oke. Yang kita atur itu untuk bagian tambah data ini ya. Nah, di transaksi. Oke, untuk bagian create kita sudah buatkan untuk tambah data baru. Nah, yang selanjutnya itu untuk menampilkan datanya atau read-nya. Kalau read-nya kita ke main activity atau bagian depan. Nah, read itu nanti akan kita tampilkan di sini di list view-nya di sini. Apa yang kita inputkan nanti masuk di list view ini. Nah, caranya apa? Kita klik dulu event-nya di on create. Nah, di sini on create kita atur. Pertama yaitu kita akan set data key ID cast-nya menjadi 0 dulu. Itu waktu pertama create di sini di share preference ya. Share preference kita set data key-nya dulu. Set data key-nya ada key ID cast tadi underscore cast. Di set kemana? Ke 0. Jadi pertama 0 tidak ada. Nah, berikutnya sama lagi ya. Yaitu kita cek dulu apakah database-nya dbcast ya, dia data key dari dbcast umumnya itu kosong atau tidak. Kalau tidak kosong berarti nanti dirubah ke JSON to list map. Ya. Terus setelah dirubah di JSON to list map, yaitu kita akan pad atau kita tampilkan di list view-nya, nanti ada ditampilkan datanya ke list view. Tapi kalau tidak, berarti nanti ada suatu keterangan. Bisa simpelnya kita bikin keterangannya pakai toast aja dulu ya. Banyak data belum ada, silakan isi data transaksi baru. Biar tidak bingung seperti ini, kita pilih control if then else seperti ini ya. Nah, kita cek ke database seperti tadi not. Ya, di sini kita di sini not equal ya, berarti operator lagi. Di sini equal. Nah, ke data key kita ngambil database-nya. Jika DB cast umum ya, tidak kosong, berarti nanti apa? Kita pilih ke operator, yaitu JSON to list map. Kita rubah datanya. Data ini, copy. Data ini akan kita rubah ke JSON to list map. List map cast. Nah, jika list map cast ini belum ada, berarti nanti tambahkan dulu di listnya ya. List. Jadi antara banyak kita bikin di halaman ini list map udah bikin, variable udah bikin di halaman main activity, terus kita buat halaman baru. Nah, di halaman baru itu tidak otomatis variabelnya itu ada, jadi harus bikin lagi. Di sini bikin lagi list, add list, map-nya, terus banyak list map cast gitu ya. Oke, ln underscore cast. Kalau datanya ada ini ya, tidak kosong, berarti nanti kita tampilkan datanya ke list view. Caranya klik view di sini, kita pilih list view. Nah, list view, set list custom view data. Makanya kemarin kita bikin custom data ya. List view data cast. Nah, list map-nya yaitu list map yang ini udah dirubah. Nah, setelah itu list view refresh data. Nah, terus kita pilih ke komponen. Else kalau datanya belum ada, kita kasih keterangan aja di sini. Apanya data belum tersedia.
silakan isi data transaksi baru. Tambahkan atau ya, tambahkan data transaksi baru. Oke, di bagian ini udah beres ya. Nah, untuk pad-nya ke bagian list view ini gimana? Caranya yaitu tinggal klik di bagian list view data class ini. Terus ini ada basic, ada recent ya. Terus di bagian eventnya, event di list view ada 3. On item click. Nanti on item click ini akan kita buat untuk edit datanya. On item long click, kalau ditekan lama, nah itu untuk menghapus. Nah, on bind custom view, nah ini kita pilihnya, on bind custom view. Custom view ini kita akan padkan datanya ya. Caranya sangat mudah, yaitu klik di sini, klik view ya. Nah, pilih view, udah. Nah, di view ini kita pilih tag view set tag, semuanya adalah tag view set tag. Nah, seperti ini. Pertama yaitu tag tanggal. Set tag-nya apa? Dari listnya, yaitu get value add. Kita cari get value add key of list map. Nah, ini di sini add-nya add position. Jadi indeksnya ini posisinya. Key-nya apa? Tadi yang udah di create di map-nya tadi tanggal. List map-nya udah jelas. List map yang ini udah kita buat. Nah, karena kesananya sama, di sini tinggal kita copy. Tapi ini tanggalnya diganti menjadi banyak keterangan. Terus tanggal diganti ke. Terus apa? Kita kopikan 2 ya, copy 2 gini. Sini. Nah, tanggalnya kita rubah ke tag debit. Nah, di sini pilih debit. Debit. Yang ini pilih tag kredit, ini kredit. Oke. Di bagian read tampil data sudah beres. Oke, kita uji coba dulu apakah ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kita simpan di sini, kita run. Ada iklan, tidak masalah ya. Kita support aja dari yang buat program ini. Install paket, install. Nah, buka. Nah, ini karena belum ada data, dia muncul. Data masih belum tersedia, makanya kita tambahkan data, klik tambah. Otomatis di sini pemasukan. Tapi kalau kita klik pengeluaran, nah ini ada yang kelewat ya. Pengeluaran harusnya ini jadinya merah ya. Kalau ini jadi. Nah, kenapa? Karena di kedua ini belum kita masukkan event on click-nya. Tapi kita contoh pemasukan dulu aja ya. Berarti kita coba aja tes banyak 50.000. 500.000 banyak. Ini banyak tanggal sekarang 19/01/2021. Banyak transaksi keterangannya yaitu upah lembur banyak. Kalau sudah kita klik save, harusnya muncul. Sudah jadi. Nah, kita kembali lagi ke bagian rumusnya. Oke, kita kembali ke rumus. Nah, di sini cuma kita udah bikin fungsinya kan, tinggal diklik di pemasukan ini. Kalau diklik, nah on click-nya belum diaktifkan. Kita tidak perlu bikin lagi karena kita sudah bikin more block tadi, yaitu ini pemasukan. Terus kalau ini klik di sini on click-nya, apa di sini more block-nya? Pengeluaran. Kita coba tes apakah benar. Install, buka. Nah, kita tambah. Coba. Tuh. Ya. Otomatis. Kita coba. Kalau pengeluaran harusnya, pengeluaran itu di debitnya 0. Coba kita. Banyak 50.000. Tanggal 19/01/2021. Ya. Banyak beli pulsa. Klik simpan. Oke, berhasil. Oke, untuk bagian create read sudah beres. Oke, di bagian edit sekarang ya, kita klik di bagian main activity, di list view-nya, di event-nya, pilih on item click. Nah, kita akan mepaskan data ID class-nya, yaitu di komponen. Komponen di sini set version, set data key. Nah, data key-nya yaitu ID class, ID underscore class. Nah, isinya yaitu dari posisi ini. Karena ini bentuknya tag, harus kita pilih dulu to string without decimal. Kita ubah dulu ke string. Nah, ini positionnya di sini.
Terus akan pindahkan ke bagian transaksi. Berarti pakai komponen apa? Intent ya. Di sini ada intent set screen, terus start activity intent, terus finish activity. Ini ke transaksi, terus intent I. Oke, udah. Nah, setelah lari ke transaksi, di bagian transaksi ini, di onCreate-nya, nah di sini kan udah ya, jika ID cast tidak kosong, berarti di sini kita tampilkan. Yaitu kita akan masukkan ID cast-nya ke dalam variabel dulu ini, set ID cast yang dari sana ya, dari series variable tadi. Karena tadi itu string, kita rubah lagi to number. Jadi angka to number, bolak-balik ya ini. To number, ininya yaitu ID cast ini. Datanya. Up. Oke. Nah, setelah itu kita akan lihat kalau data debit itu tidak kosong, berarti nanti edit nominalnya itu akan kita masukkan dengan nominal debitnya. Tapi kalau tidak, berarti nanti edit nominalnya akan kita masukkan nilai kreditnya. Jadi kita bikin lagi di sini if lagi ya, if then else. Nah, di sini jika data debit tidak kosong, kita pilih not. Di sini equal ya, kita pilih yang tadi equal ya kayak tadi ya. Apanya ini? Yaitu dari listnya ya. Get value add. Get value add. Add-nya positionnya yaitu position dari ID cast. Tuh yang udah dimasukkan tuh set numbernya. Key-nya apa? Debit. Nah, kalau dari LCAS-nya itu tidak kosong, berarti nanti di sini tampilannya yaitu untuk posisi pemasukan. Terus kita set tag-nya di tag view ya. Tag view set tag. Di sini tag view set tag ID nominal ini. Set tag-nya adalah get value yang ini. Tuh ini. Kita copy aja. Copy. Nah, seperti ini kita pindahkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau tidak berarti di sini yang ditampilkan adalah nilai kreditnya. Jadi caranya tinggal di Morblocknya tampilannya pengeluaran. Terus di sini kita copy aja. Yang tadinya debit ini jadi kredit. Kredit. Oke. Udah kita masukkan apalagi yang ditampilkan yaitu untuk tanggal sama keterangan. Tanggal keterangan kita kopikan dari sini aja, copy. Tapi masuknya bukan di app dan else ini tapi di bawahnya. Nah, di sini. Ini benar-benar tapi edit tanggal. Ini tanggal. Terus tanggal edit keterangan. Nah, simpan. Sudah beres untuk editnya. Nah, di onCreate-nya udah ya. Sekarang waktu diterima di onCreate nanti akan muncul seperti itu. Kita tes dulu ya. Kita save, simpan, kita run. Coba kita tes. Kita install. Buka. Nah, kita tes. Kalau kita klik sekali di sini, ini kan debit, berarti harusnya debit di sini. Tuh. Baik. Kalau ini kredit, tuh. Kredit. Nah, cuma ini masih ada yang salah, yaitu di bagian ini harusnya ini warnanya merah. Nah, ini nilainya yang untuk ini udah masuk ya. Tapi yang untuk else-nya, ini yang untuk kreditnya belum masuk, berarti ada yang salah. Oke. Kita cek lagi ya. Oke, tadi kita ada kesalahan di if not get value debit. Nah, not get value debit ini bukan equal kosong gini, tapi debit itu isinya tadi di defaultnya adalah 0. Nah, seperti ini. Baru ini akan benar ya. Kita simpan aja. Kita run lagi. Kita close. Install. Buka. Nah, kalau ini klik, udah benar. Oke. Kalau ini harusnya, nah,
Berarti ini sudah benar. Tinggal berikutnya yaitu untuk bagian tombol simpan di sini kita belum berubah ya. Bagian simpan. Nah, else-nya ini ya, kita bikin untuk else-nya. Nah, untuk else ya, di sini kita untuk kalau else kita bikin if lagi. Jika jenisnya 0, makanya debitnya akan diisi dengan nominal, di edit nominal yang ada ya, edit nominal getek. Nah, kalau terus kreditnya 0 gitu. Kalau else-nya, nah di sini pakai else-nya. Kita pakai control if then else lagi seperti ini. Ya. If jenisnya sama dengan 0, kita pakai operator sama dengan di sini variabel jenis ini kita masukkan, cuma gini aja ya, kita nggak bikin nulis program. Sama dengan 0, kalau sama 0 berarti nanti kita akan set di listnya set key. Nah ini kita pilih di listnya itu set key. Key-nya apa? Yaitu debit dulu. Debitnya diisi apa? Value-nya yaitu dari tag view-nya, edit tag view nominal ya. Get tag tadi ya, tag view get tag. Tag view yang edit nominal ini get tag. Add apa? Add posisinya. Jadi kembalikan lagi di posisi nih ID kelasnya. Jadi posisi indexnya, ID-nya di mana di list map class tadi. Nah, tapi untuk bagian kredit, nah ini kopikan aja. Sedangkan di bagian kredit, kalau di kreditnya berarti 0 ya. Kita isi 0 aja. Kredit, nah ini ganti menjadi 0. Seperti itu. Nah, untuk else kebalikannya. Jadi ini tinggal gini, copy. Seperti itu, kita seret ke sini. Nah, cuma ini debitnya berarti nanti ini dirubah ke sini. Ya. Sedangkan yang debit ini dirubah jadi 0. Nah, yang belum dimasukkan yaitu untuk tanggal sama keterangan. Kita ambil satu aja di sini. Copy aja. Taruh di, bukan di else di sini, tapi di luar di sini ya. Nah, ini dirubah menjadi tanggal. Key-nya adalah tanggal. Di sini dari edit tag tanggal. Terus tinggal kopikan di sini, copy. Taruh lagi di sini. Nah, ini dirubah menjadi keterangan ya. Terus ininya edit keterangan. Makanya sangat penting ya ID nanti di blognya. Nah, sudah beres sampai ke edit, kita coba apakah ini berhasil. Ya, kita run. Install paket, install. Buka. Nah, coba kita edit ya. Jadi 600.000. Terus ini uang lembur edit banyak ya. Kita simpan. Ya, sudah bisa. Misal, ini kan semula pengeluaran. Kalau kita klik pemasukan, ini nanti jadi ya kita. Bukan beli pulsa, banyak apa ya, 50 dapat apa ya? Hadiah banyak. Kalau kita jadikan ke kredit, debit, ini kalau disimpan nanti tuh. Oke, sampai edit sudah bisa. Ini coba saya edikan lagi, beli pulse token banyak. Kita simpan jadi di sana. Ini sudah jadi. Tinggal bagian terakhir yaitu delete. Untuk delete itu sangat mudah. Kita masuk ke bagian min. Nah, di ini ada on item long click. Nah, di sini saya akan buatkan yang sederhana dulu aja. Ya. Delete ini kita pilihnya di list, yaitu pilih delete add. Di mana delete-nya? Gitu kan ya. Ini delete position add lead mat di sini. Setelah itu, selanjutnya kita set datanya, set database-nya. Nah, ini set database-nya. Set database-nya ya, di sini sp set database-nya db underscore kas umum. Nah, value-nya apa? Value-nya yaitu dari sini ya. List map to JSON string. Nah, di value-nya. List map-nya to JSON string. Nah, setelah itu kita akan, nah di sini saya tambahkan ini list view-nya, list map. Nah, di sini refresh. Setelah di refresh, kita
kembalikan di min ini lagi ya, set, biar nanti datanya itu akan merefresh seperti ini. Oke, untuk delete sudah beres. Kita coba dulu ya, apakah berhasil. Kita run, install, buka. Nah, kita tambahkan ya, tambahkan data baru, umpamanya 15 juta, tanggal 19/01/2021. Ini tunjangan, mantap ini tunjangannya karena pemasukan di sini ya. Klik simpan ya. Sesuai, kita akan edit. Oh, bukan 15 juta, ini padahal cuma 1.500. Simpan. Nah, kita akan hapus, banyaknya hapus, tinggal klik tekan tuh, hapus. Nah, saya kira cukup dulu untuk CRUD-nya, yaitu create, read, update, delete sudah beres. Nah, PR kita masih ada lagi di video selanjutnya, yaitu bagian ini untuk menotalkan pemasukan, total pengeluaran, dan saldo. Dan di sini ini akan kita buat nominal number ya, formatnya bukan seperti ini, atau pakai RP seperti ini juga bisa. Nah, itu terus ada tombol cari transaksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.